Ini saya mau berbagi kasih karunia dari perintah ke-6. Perintah ke-6. Kalau perintah yang berhubungan dengan sesama, perintah ke-5 itu hormatilah ayah dan ibumu. Jadi Allah menempatkan perintah menghormati orang tua sebagai perintah yang tertinggi. Tapi kemudian setelah Allah bicara perintah hormati orang tua, perintah ke-6-nya itu langsung drastis berubah. Jangan membunuh. Jangan membunuh. Kita pikir, aduh, kayaknya nih perintah membunuh tuh kayaknya nggak ada hubungannya dengan kita kan? Karena kayaknya kita nggak mungkin deh membunuh. Jadi kayaknya kita tuh nggak rela, nggak bisa korelasi dengan perintah ini. Kayak jauh banget. Paling kita marah doang kan, nggak sampai membunuh. Nah jadi kita akan mencoba mendalami hati di balik perintah ini sehingga kita bisa mengerti apa sih kehendak Allah yang diberikan lewat perintah ini. Semoga kita bisa mengertinya dengan lebih mendalam. Nah, dari sudut pandang Allah, Allah itu hendak mengajarkan kita tentang keluhuran atau nilai dari hidup. Setiap manusia tuh punya pandangan tentang hidup, punya valuasi tentang hidup. Tapi sampai kita mengerti bagaimana Allah menilai hidup, kita nggak akan bisa mentaati perintah ini. Jadi kita benar-benar harus bisa melihat bagaimana Allah melihat dan bagaimana Allah menganggap sesuatu itu hidup. Atau sepenting apakah tentang hidup itu. Karena kita tahu bahwa di Alkitab kayak seperti di Kejadian 1, segala sesuatu itu dari Allah. Hidup pun itu berasal dari Allah. Dicatat di Mazmur 36, sebab padamu ada sumber hayat, sumber hidup. Lagi misalnya di 1 Timotius 6, ayat 13, di hadapan Allah yang memberikan hidup kepada segala sesuatu. Jadi diakui bahwa apa? Allah lah yang sosok yang memberikan hidup. Juga sampai dicatat di Matius, Yesus ngomong begini, bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit, namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Artinya nyawa burung pipit itu pun ada di tangan Tuhan. Sampai sebegitunya. Nah, jadi Allah lah sumber hidup. Kita harus mengerti ini dulu. Sumber dari hidup itu Allah sendiri. Nah, hidup di dalam Alkitab, ketika menerangkan hidup di dalam Alkitab itu menggunakan banyak kata, bukan cuma satu kata. Walaupun Indonesia ini terjemahin sama, hidup gitu ya, nyawa. Tetapi bahasa aslinya ada bermacam-macam. Yang pertama itu haya. Haya itu artinya hidup atau kehidupan. Atau untuk menyatakan sesuatu itu hidup, dipakailah kata haya. Kalau sebentar. Haya itu di Alkitab dicatat sebanyak 500 kali. Juga menerangkan tentang kurun waktu seseorang hidup, periode mereka hidup. Kalau nefes itu lebih ke hidup, tapi juga lebih menekankan kepada nafas dari manusia. Itu dicatat di Alkitab tuh sebanyak 750 kali. Nefes. Secara spesifik membicarakan tentang bernapas. Karena kalau manusia nggak bernapas kan berarti nggak hidup kan. Nah, bernafas juga kalau di Alkitab itu diasosiasikan tentang memuji Tuhan. Sampai kata ada ayat yang dicatat, biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Berikutnya, kata yang dipakai itu Zoe. Zoe. Zoe itu adalah keberadaan yang lawan dari mati. Itu dicatat di Alkitab 135 kali. Mati kan? Mati. Tapi ini lawannya, suatu keadaan yang benar-benar berlawanan dengan mati. Jadi ketika menyatakan Zoe, itu tuh kayak, kata joy itu berasal dari sini. Itu tuh menunjukkan bukan hanya hidup, tapi hidup yang bahagia. Atau hidup yang bersukacita, hidup yang diberkati. Hidup yang menerima kemampuan untuk berkomunikasi dengan Allah. Hidup dari iman, makanya disebut Zoe. Kemudian kalau di bahasa Yunaninya dipakai bios. Bios yang kayak biologi itu ya, bios. Itu tuh ngomongin kehidupan. Itu mirip dengan kata haya. Bios. Artinya hidup.
kehidupan kita sehari-hari, apa ya, menyatakan hidup seseorang itu bios. Jadi bukan hanya berapa lama dia hidup, tapi juga ngomongin kualitas hidupnya. Kualitas hidup seseorang. Ketika seseorang itu dikatakan bios, bios dari siapa, itu berarti ngomongin tentang lamanya dia hidup sambil ngomongin kualitas hidupnya. Berikutnya tuh psych nih ya, itu tuh ngomongin tentang ketika disebut kata hidup dipakai kata ini juga. Ini ngomongin hidup yang bukan kelihatan dari luar, tapi hidup yang di dalam. Sehingga bisa diterjemahkan sebagai perasaan, atau jiwa manusia, atau manusia rohani, manusia secara dalam. Nah, jadi ketika kita menggabungkan semua kata-kata yang dipakai Tuhan untuk menjelaskan tentang hidup, kita bisa mengerti bahwa, oh, berarti ketika Allah menyatakan tentang hidup, itu tuh tidak sesimpel istilah biologi, sesuatu itu hidup atau tidak hidup. Tapi itu sampai ke tahapan tentang manusia dalamnya tuh perasaannya seperti apa. Perasaannya itu seperti apa, dia berpikir seperti apa, cara dia memutuskan seperti apa, kualitas hidupnya seperti apa, keseluruhan. Jadi Allah benar-benar menganggap hidup itu dari seluruh aspek, memandang hidup itu dari seluruh aspek. Sangat dalam. Bukan cuma, oh ini hidup, ini mati. Enggak. Sehingga ketika Allah melihat sosok hidup itu seperti ini, nilai kehidupan seorang manusia itu menjadi sangat tinggi dibandingkan dengan kehidupan makhluk-makhluk lain. Karena di dalam kehidupan itu sendiri ada apa? Ada rupa yang hidup, rupa yang mengerti tentang Allah, rupa yang bisa berkomunikasi dengan Allah. Ibaratnya tuh rupa yang telah menerima nafas hidup. Kayak debu tanah menerima nafas hidup, makanya dia menjadi makhluk yang hidup. Cuman manusia, binatang nggak disebut manusia. Kalau binatang kan cuman tanah dibentuk jadi binatang. Kalau manusia tuh diberikan nafas hidup. Cuman manusia yang punya ini. Makanya kita bisa berkomunikasi dengan Allah, bisa berfellowship dengan Allah. Kalau kita baca di Matius 16, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Nah, dalam kalimat ini, bahkan seluruh dunia, itu tidak bisa menggantikan nilai suatu nyawa. Tapi manusia menukar nyawanya untuk mendapatkan sebagian kecil dari dunia. Kebalik. Nah, jadi sudut pandang kita tuh harus benar tentang hidup itu seperti apa. Hidup itu sungguhlah berharga, bahkan tidak ada di dunia ini yang sanggup untuk menyamainya. Nah, kalau kita sadar itu berapa, oh ternyata Allah itu melihat hidup sepenting itu ya. Berarti Allah melihat aku hidup itu bukan cuma aku hidup, tapi bagaimana kualitas hidupku, bagaimana manusia dalamku hidup. Itu Tuhan melihat kita hidup. Nah, perintah jangan membunuh, kata yang dipakai membunuh itu rasa dalam bahasa Ibrani yang artinya menghancurkan sampai hancur berkeping-keping. Membunuh sendiri itu banyak macam. Bisa membunuh menggunakan tangan. Membunuh dengan tangan tuh maksudnya perbuatan membunuh secara langsung. Perbuatan mengambil nyawa orang lain secara langsung. Contohnya misalnya Panglima Daud, Yoab. Panglima Daud, Yoab itu membunuh banyak sekali. Ada yang dia tombak, Absalom ditombak sama dia. Terus jenderalnya Isiboset dibisikin sama dia, pura-pura dibisikin, terus ditusuk sama dia, mati. Amasa juga ditusuk sama dia, mati. Karena dia iri, jabatannya mau diambil. Nah, jadi itu membunuh dengan tangan. Tapi juga ada membunuh-membunuh yang tidak secara langsung. Misalnya, membunuh dengan kebencian, itu namanya membunuh dengan hati. Membunuh dengan hati. Di 1 Yohanes katanya apa? Barang siapa membenci, itu sama dengan membunuh. Juga ada orang yang membunuh dengan lidah. Membunuh dengan lidah. Misalnya, ketika zaman Yesus, mereka mengucapkan saksi dusta
demi apa? Mencari kesalahan Yesus, sehingga Yesus harus dihukum mati, misalnya seperti itu. Itu pun mereka membunuh dengan apa? Dusta. Ada juga yang membunuh dengan tulisan. Contohnya, Daud. Daud itu membunuh Uria dengan tulisan. Isi tulisannya adalah, Panglima Yoab tempatkan Uria di barisan depan, lalu mundur, dan biarkan dia mati. Ini, Daud melakukan pembunuhan dengan tulisan. Terus, membunuh dengan persekongkolan, itu banyak. Banyak banget. Contohnya, misalnya pembunuhan Yesus sendiri, Yesus dibunuh dengan persekongkolan. Membunuh dengan legalisasi atau setuju terhadap pembunuhan orang lain. Dia sendiri tidak melakukan dosa pembunuhan, tetapi ketika ada seseorang yang melakukan pembunuhan, dia setuju. Contohnya, kayak Paulus dulu waktu dia masih namanya Saulus, itu dia melihat Diaken Stefanus dibunuh. Dia setuju tentang pembunuhan itu. Ada juga yang membunuh dengan kuasa. Dengan kuasanya dia membunuh. Contohnya siapa? Pilatus. Pilatus itu membunuh dengan kuasa yang dia miliki. Padahal dia tahu Yesus itu nggak bersalah. Terus ada aborsi. Ya. Aborsi itu adalah suatu proses pembunuhan. Juga ada yang membunuh dengan tidak tahu mengasihi. Jadi ketika seseorang tidak tahu mengasihi, kita akan lihat ini lebih dalam ya. Membunuh dengan tidak tahu mengasihi. Dicatat di Roma 1, di ayat 28, dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. Kemudian ayat-ayat berikutnya dirincikan hal-hal apa saja yang termasuk dengan tidak pantas. Ayat 31 dicatat tidak berakal, tidak setia, tidak penyayang, tidak mengenal belas kasihan. Tidak mengenal belas kasihan. Ini gawat sekali. Tidak mengenal belas kasihan itu sampai dicatat di Amsal 21, siapa menutup telinganya bagi jeritan orang lemah tidak akan menerima jawaban kalau ia sendiri berseru-seru. Orang yang tidak mempunyai kasih atau tidak tahu mengasihi, Tuhan bilang Tuhan nggak akan jawab doanya, walaupun dia berseru-seru. Dicatat di 1 Yohanes 3 ayat 7, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Jadi Allah itu sendiri apa? Kasih. Makanya kita harus tahu mengasihi. Ketika kita nggak tahu mengasihi tetangga atau saudara-saudara kita, artinya kita tidak menganggap berharga nyawa. Kita tidak melihat nyawa dia seperti bagaimana Allah melihat nyawa dia. Jadi ini contoh beberapa hal yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari yang ternyata termasuk dalam golongan membunuh. Banyak sekali ternyata ya hal-hal yang bisa kita lakukan secara tidak sengaja yang sepertinya tidak berhubungan dengan membunuh, tapi ternyata membunuh. Ketika kita tidak mengasihi, kita sudah tidak melihat nyawa orang lain seperti Tuhan melihat nyawa. Itu pun sudah seperti membunuh. Nah, ini tentang membunuh orang lain. Nah, tujuan kita belajar ini adalah bukan untuk kita menghakimi orang lain, tetapi untuk kita menyelidiki hati kita. Apakah dalam kehidupan kita pernah atau sering melakukan hal-hal seperti ini? Jika iya, berarti apa? Oh, berarti kita termasuk apa? Orang yang tidak menaati perintah ke-6. Nah, berikutnya, ini kan termasuk hal-hal membunuh orang lain. Apakah yang disebut jangan membunuh itu cuma orang lain? Ada juga jangan membunuh diri sendiri. Jangan membunuh diri sendiri ya. Hal-hal apa saja yang dimaksud membunuh diri sendiri? Misalnya, dicatat di 2 Korintus 7 ayat 10. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesatkan. Tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Kalau lihat di bahasa Inggrisnya atau di bahasa aslinya, itu lebih cocok kekhawatiran. Kekhawatiran. Nah, jadi kekhawatiran ini pun adalah salah satu bentuk seseorang yang membunuh diri. Sampai dicatat apa?
menghasilkan kematian. Banyak hal yang bisa kita khawatirkan di dunia ini. Dan itu akhirnya bawa kita kepada apa? Kematian. Gawat sekali ini. Kalau kita lihat di Matius 6, dicatat, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang, yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua kekhawatiran di dunia ini hanya membawa kepada kematian. Makanya kita diperintahkan untuk apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Carilah dulu. Makanya kita jangan khawatir akan hari esok. Hari esok itu ada kesusahannya sendiri, kata Yesus. Nah, jadi seluruh pasal ini menceritakan tentang kekhawatiran, kan? Yesus kasih tahu kita bahwa karena Yesus tahu hidup sebagai manusia itu seperti apa. Karena Yesus sendiri datang sebagai manusia. Jadi Yesus tahu mau dari orang kecil, masih kecil, punya kekhawatirannya. Setelah gede pun punya kekhawatirannya masing-masing. Tapi apapun kekhawatiran diberikan oleh dunia ini, ujungnya itu hanya membawa kepada kematian. Dan Yesus selalu ingatkan bahwa apa? Bapa yang di sorga tahu. Tahu. Nah, marilah kita percaya akan firman ini dan menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah. Ya. Jangan khawatir. Khawatir itu termasuk membunuh diri. Berikutnya yang termasuk membunuh diri itu adalah iri hati. Dicatat di Amsal 14, hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Tulangnya jadi busuk. Iri hati itu akarnya adalah tidak puas terhadap siapa? Terhadap apa yang Allah sudah berikan kepada kita. Kita nggak puas. Akarnya lagi apa? Karena kita nggak percaya hidup kita di dalam pemeliharaan Tuhan. Makanya ketika seseorang melihat membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain, akhirnya iri hati timbul, kan? Membanding-bandingkan, lalu mempertanyakan, kok orang itu begitu, kok gua enggak ya? Kok dia begini, kok dia begitu ya? Mempertimbangkan. Padahal memang Tuhan menciptakan beda-beda, kan? Nah, iri hati itu membunuh secara tidak langsung. Kenapa? Karena iri hati itu membawa kepada benci. Dicatat di Yakobus 3 ayat 16, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Yesus pun mati karena apa? Iri hati, kan? Yesus mati karena iri hati. Kalau baca di cerita tentang Yesus, Pilatus bilang apa? Ya, Pilatus sendiri tidak menemukan alasan atau dosa atau kesalahan yang pantas bagi Yesus dihukum mati. Melainkan Pilatus tahu bahwa orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, imam yang besar menyalibkan, mau membunuh dia. Kenapa? Karena iri hati. Iri hati itu sama seperti membunuh diri sendiri. Itu benar-benar berbahaya banget. Membusukkan tulang. Kalau tulangnya udah busuk gimana? Tulang itu kan penghasil darah, kan? Darah kita tuh dibuat di dalam tulang. Kalau tulangnya busuk, itu sama seperti mati. Mati dari dalam. Dari akarnya sendiri udah mati. Jadi meskipun iri hati itu sesuatu yang jarang sekali kelihatan, itu tuh susah sekali kan untuk kelihatan, kan. Bahkan orang dalam rumah kita sendiri pun pada nggak tahu kalau kita ada iri hati seperti ini. Berikutnya, membunuh diri itu seperti apa? Tadi kan ada kekhawatiran, terus iri hati, kemudian bunuh diri secara fisik.
bunuh diri secara nyata. Nah, kita harus benar-benar paham bahwa pandangan kita tentang hidup itu harus benar. Kita harus sadar bahwa kita sendiri itu adalah bait Allah. Ketika roh Allah ada di dalam kita, kita itu termasuk bait Allah. Di 1 Korintus 3 ayat 16 dan 17. Sama 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Jadi kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kita harus benar-benar mengerti bahwa hidup yang telah diberikan Tuhan karena kita percaya pada Yesus, hidup kita tuh menjadi milik Kristus. Maka hidup kita di masa lalu, hidup kita di masa sekarang, bahkan hidup kita di masa depan, itu ada dalam tangan Allah. Jadi kita benar-benar mempercayai bahwa hidupku dan pemeliharaan atas hidupku itu ada di tangan Tuhan. Nggak ada yang bisa ikut campur. Jadi ketika manusia melakukan bunuh diri, itu dia ngambil apa? Dia ngambil hak Allah. Hak Allah. Itu nggak boleh. Benar-benar nggak boleh. Nah, itu 3 hal yang termasuk membunuh diri. Iri hati, kekhawatiran, juga membunuh diri secara fisik. Sekarang kita akan lihat tentang rincian. Rincian-rincian yang Tuhan berikan ketika menjelaskan perintah ke-6. Di salah satu rincian, Tuhan menetapkan peraturan tentang kota perlindungan. Kota perlindungan itu begini. Ketika orang Israel dibagikan tanah, di sebelah kiri Sungai Yordan ditentukan 3 kota, di sebelah kanan Sungai Yordan ditentukan 3 kota. Peraturan di kota-kota itu aneh. Kota itu adalah kota di mana ketika seseorang membunuh orang lain secara tidak sengaja, tanpa ada rasa dendam, tanpa ada kemarahan, tapi karena human error atau kesalahan alat atau kesalahan apa gitu, orang sesamanya mati tanpa niat. Nah, orang itu boleh lari ke tempat itu. Dicatat di Ulangan 19, engkau harus menetapkan jauhnya jalan dan membaginya dalam 3 bagian wilayah negeri yang diberikan Tuhan Allahmu untuk dimiliki olehmu, supaya setiap pembunuh dapat melarikan diri ke sana. Inilah ketentuan mengenai pembunuh yang melarikan diri ke sana dan boleh tinggal hidup. Apabila ia membunuh sesamanya manusia dengan tidak sengaja dan dengan tidak membenci dia sebelumnya. Rinciannya masih panjang, tapi intinya seperti itu. Tempat perlindungan sementara. Tujuannya adalah menghentikan siklus pembunuhan. Biasanya kan kalau orang mati itu banyak yang sedih. Makanya keluarga-keluarga itu bisa mengutus tukang balas dendam atau penuntut darah. Karena mereka saking marahnya kan bisa, oke, bunuh dia karena dia sudah membunuh saudaraku. Akhirnya seperti apa? Ini bunuh ini, saling bunuh, akhirnya apa? Banyak nyawa hilang. Karena Allah begitu memandang berharga nyawa, untuk menghentikan terjadinya proses pembunuhan, Allah menetapkan peraturan tentang ini. Ini peraturan yang diberikan Tuhan bahkan sebelum mereka masuk ke tanah Israel, sebelum mereka memiliki tanah Israel, Tuhan udah pikirin. Kalau nanti pasti ada orang bunuh secara nggak sengaja. Nah, orang itu harus dilindungi nyawanya. Berikutnya, ada peraturan tentang menggeser batas tanah. Ini peraturan yang agak aneh. Janganlah menggeser batas tanah sesamamu yang telah ditetapkan oleh orang-orang dahulu di dalam milik pusaka yang akan kau miliki di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk menjadi milikmu. Dulu saya pikir peraturan ini nih berhubungan tentang keserakahan. Karena kan kalau orang ada tanah kan ada batas-batas tanah dia, ada patok-patoknya kan. Menggeser tanah itu kan sebenarnya pengen apa? Pengen punya lebih besar. Tapi kan nggak pernah, emangnya ada hubungan dengan pembunuhan gitu? Apakah pernah kita bayangkan menggeser batas tanah itu berhubungan dengan pembunuhan? Ternyata benar. Jadi Allah itu menghendaki bahwa
Bahkan kepemilikan sesama kita, kita harus hargai dan harus kita jaga. Kenapa? Karena tanah, batas-batas tanah, itu penting bagi hidup mereka. Penting buat hidup mereka, untuk kualitas hidup mereka. Karena tanah di waktu itu kan dipakai untuk menghasilkan, kan. Kalau kita kurangi batas tanahnya, akhirnya apa? Kualitas hidupnya akan turun. Bahkan kalau kita ambil tanahnya, apa yang terjadi? Mereka nggak punya kemampuan untuk mencari nafkah. Nah, bahkan saking Tuhan menghargai nyawa dan kualitas nyawa orang itu, Tuhan sampai memberikan berita apa? Nggak boleh ambil sedikit pun tanah punya orang lain. Berikutnya, ada peraturan tentang benar-benar menjaga nyawa sesama, membuat segala sesuatu tidak berbahaya. Apabila engkau mendirikan rumah yang baru, maka haruslah engkau memagari soto rumahmu, supaya jangan kau datangkan hutang darah kepada rumahmu itu apabila ada seorang jatuh dari atasnya. Apapun yang kita buat, apapun yang kita kerjakan, harus mengutamakan keselamatan. Dikasih contoh apa? Waktu bangun rumah, di atapnya, kan biasanya ada lantai atas kan. Lantai atas tuh kalau nggak dipagari, kalau ada tetangga naik, itu dia bisa kepleset dan jatuh, dan mati. Jadi, sampai hal-hal yang bisa membahayakan orang lain pun kita pikirin. Kalau zaman sekarang kan gimana? Untuk hemat kos, hemat menurunkan anggaran, jangankan kita mikirin keselamatan orang lain kan. Yang penting apa? Memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Ini dikasih Tuhan perinciannya. Nah, yang paling berat, ada lagi contohnya begini. Lembu tersesat. Apabila engkau melihat lembu musuhmu atau keledainya yang sesat, maka segeralah kau kembalikan binatang itu. Apabila engkau melihat rebah keledai musuhmu karena berat bebannya, maka janganlah engkau enggan menolongnya. Haruslah engkau rela menolong dia dengan membongkar muatan keledainya. Ini peraturan yang apa ya? Ketika kita punya musuh loh, ini bukan teman loh, musuh. Dan dia punya properti, dan propertinya itu sedang mengalami kesusahan, bahkan kita harus tolong. Sampai seperti itu. Jadi, ini nih ngomongin tentang secara aktif melakukan apa? Secara aktif melakukan hal-hal yang baik bagi sesama kita. Jadi, kalau kita pikir, oh aku tuh nggak mungkin bunuh orang lain, tapi apakah mungkin kita tidak melakukan hal-hal yang baik bagi sesama kita? Mungkin. Mungkin. Makanya sampai dikatakan bahwa di perumpamaan Yesus katakan, apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya, dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Kalau baca di ayat-ayat selanjutnya, itu dijelaskan. Saya ada masukin nggak di sini ya? Nah ini, kriterianya. Jadi ketika Yesus datang, Yesus bilang, nanti ketika Tuhan datang, Tuhan tuh akan memisahkan yang mana domba dan yang mana kambing. Yang mana umat-umatnya yang seperti domba dan mana umat-umatnya yang seperti kambing. Dulu saya pikir yang seperti kambing itu adalah yang jahat. Yang domba-domba itu yang baik. Nah, tetapi baik dan jahat di mata kita itu berbeda dengan kriteria Tuhan. Tuhan sendiri bilang apa? Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Ini kriteria domba. Sementara kriteria kambing itu seperti apa? Kriteria kambing itu bukan seseorang membuat orang lain lapar atau seseorang membuat orang lain telanjang. Bukan. Tetapi justru apa?
Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Jadi standar yang Tuhan pakai itu apa? Hal-hal baik yang kita lakukan. Dan ia berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Ini kan perintah yang sangat keras, kan? Kenapa seseorang itu sampai dienyahkan ke dalam api yang kekal? Yang untuk iblis. Apakah kita membuat orang lain kelaparan? Apakah kita membuat orang lain telanjang? Bukan. Di ayat 42 kenapa? Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Memberi orang makan kan hak kita kan sebenarnya kan. Kita mau kasih makan kayak mau enggak kan hak kita kan. Orang haus mau kita kasih minum atau enggak terserah kita dong. Mau kita kasih tumpangan atau enggak. Mau kita kasih baju atau enggak. Tapi Yesus bilang apa? Sebab ketika aku lapar kamu tidak memberi aku makan, ketika aku haus kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Tuhan memandang berharga setiap nyawa. Tetapi kita, ya aku memandang berharga nyawa orang, tapi tidak seperti Tuhan. Itu pun termasuk dalam apa? Rincian hukum Taurat tentang dosa pembunuhan. Sangat mengerikan. Sangat mengerikan. Makanya mereka ngomong, lalu mereka pun akan menjawab dia katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau, maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Ini rincian yang sangat mengerikan. Tidak melakukan hal yang baik terhadap sesama. Berikutnya, ada rincian tentang, oh ini ada satu lagi. Mazmur 146 ayat 7. Yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Jadi kalau kita lihat dari rincian yang Yesus katakan itu apa? Kenapa mereka masuk ke api yang kekal? Karena mereka tidak melakukan hal yang baik. Rincian berikutnya, dilarang merusak alam. Ketika perang, kita boleh kepung, dan kita boleh bangun tembok pengepungan, menggunakan pohon-pohon. Tetapi kita nggak boleh pakai pohon-pohon yang menghasilkan buah. Nggak boleh. Kenapa? Karena buah itu bisa memberikan makanan untuk memberikan hidup. Jadi, makanya ya 20, hanya pohon-pohon yang engkau tahu tidak menghasilkan makanan, boleh kau rusakkan dan kau tebang untuk mendirikan pagar pengepungan terhadap kota yang berperang melawan engkau sampai kota itu jatuh. Bahkan Tuhan sampai pelihara tanaman-tanaman. Sangat-sangat luar biasa. Rincian-rincian yang Tuhan berikan. Nah, sampai sejauh ini kita bisa mikir bahwa apa? Ternyata Tuhan begitu menganggap berharga nyawa. Sekarang kita akan lihat hal lebih dalam. Perluasan hukum Taurat perintah ke-6 dari sudut pandang Injil. Yesus membawa perintah ke-6 itu lebih dalam lagi, ke level hati. Di Matius 5 ayat 22, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang bernyala-nyala. Kita akan lihat yang pertama dulu ya, marah. Oke, yang marah dulu pertama. Marah itu kan hal yang emosi, hal yang reaksi emosional. Setiap orang pasti pernah marah. Tapi yang dimaksud marah di sini itu adalah marah yang berkelanjutan.
yang terus marahnya timbul. Kita kalau marah timbul kan harusnya reda dong, dalam waktu cepat reda. Dikalahkan dengan firman, akhirnya oh ya Tuhan mengampuni aku. Aku pun orang yang berdosa, terus Tuhan mengampuni aku. Terus lama-lama reda. Tapi marah yang terus ditimbul, diingat-ingat terus, akhirnya apa? Menghasilkan apa? Menghasilkan bahkan hasrat untuk menyakiti orang lain. Nah, itu sama seperti apa? Membunuh. Contoh, Yusuf. Yusuf itu kan anak yang taat kepada ayahnya. Tapi kalau baca di Kejadian 37, saudara-saudaranya tuh iri kepada Yusuf. Banyak hal yang membuat mereka iri. Ya, Yusuf itu dikasih jubah yang maha indah oleh papanya. Dan Yusuf itu suka ngadu. Kalau kakaknya bersalah tuh Yusuf suka ngadu. Jadi saudara-saudaranya itu benci sama dia. Iri hati juga. Nah, karena saudara-saudaranya merasa kurang terhadap perhatian orang tuanya sambil membandingkan Yusuf, akhirnya apa? Kebencian itu makin bertambah besar. Apalagi ketika Yusuf cerita, oh aku kemarin mimpi seperti ini, mimpi seperti ini. Akhirnya apa? Kebencian itu menumpuk-numpuk, dan akhirnya ketika Yusuf datang mencari mereka, kalau lihat rute perjalanan Yusuf ya, Yusuf itu diperintahkan untuk mencari kakaknya itu dengan sangat jauh. Jauh banget. Dan bukan ke satu tempat. Udah ke satu tempat, nggak ada, ke tempat lain dia cari kakak-kakaknya dengan setia. Tetapi ketika kakak-kakaknya lihat apa? Oh itu tuh si pemimpi. Kita bunuh yuk. Akhirnya apa? Tangkap Yusuf, masukin ke dalam sumur, goa gitu ya, lubang besar. Akhirnya apa? Dijual sebagai budak. Itu kenapa? Karena marah. Berikutnya, contoh berikutnya. Habel dibunuh oleh Kain. Karena iri hati, Habel dibunuh karena persembahan Habel diterima Tuhan. Sedangkan persembahan Kain tidak diterima Tuhan. Hatinya sangat panas. Saya riset nggak ayatnya? Enggak ada. Itu ada di Kejadian 4. Mukanya muram. Tuhan berulang kali memperingatkan. Bahkan Tuhan bilang apa? Hei, Kain, jangan biarkan hatimu panas. Kalau kamu biarkan hatimu panas, pasti ujungnya pembunuhan. Tuhan udah tahu. Tapi Kain tidak mau mendengar. Bahkan dikasih tagi nasihat, di mana adikmu? Apakah aku penjaga adikku? Dia jawab seperti itu. Kain mengabaikan nasihat Tuhan. Lebih mengedepankan apa? Lebih menyimpan apa? Marahnya. Ketika kalau kita lagi marah, ada orang nasihatin kan? Kita tahu loh nasihat mereka itu benar, bukannya kita nggak tahu loh. Kita tahu. Benar yang dia bilang benar. Tapi gue nggak mau. Setidaknya sekarang gue masih mau pegang marah gue dulu. Marah, akhirnya mengabaikan nasihat, akhirnya apa? Membiarkan hatinya tetap panas. Ujungnya apa? Membunuh. Membunuh. Jadi barang siapa yang tidak mengasihi itu sama dengan membunuh. Coba deh, ada yang boleh baca nggak? 1 Yohanes 3 ayat 15. Yang bisa bantu baca? 1 Yohanes 3 ayat 15. Satu Yohanes 3 ayat 15. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal dalam dirinya. Coba kalau kita pikir-pikir ya, ayatnya sudah jelas. Kalau ada kemarahan, ada kebencian, artinya apa? Membunuh. Makanya kita harus benar-benar terjaga. Allah memberikan kita nasihat, memberikan kita perintah dengan tegas. Jangan marah. Jangan marah lagi. Jangan marah lagi. Kalau di Mazmur apa ya katanya ya? Hilangkan panas hatimu. Makanya kita harus ketika kita marah itu kita benar-benar harus berdoa. Minta Tuhan, tolong dong, bantu aku untuk menyingkirkan segala kemarahan dalam diriku. Tuhan yang memberikan perintah untuk kita tidak marah, masa Tuhan nggak bantu sih?
Tapi yang konyol adalah manusia berusaha untuk menghilangkan marah dengan kemampuan dirinya. Nggak bisa. Makanya kita harus berdoa, benar-benar berdoa. Tuhan, tolong segala kemarahan ini bisa hilang. Nah, berikutnya, kata berikutnya itu ini, kafir. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir? Kafir dan jahil. Sebenarnya terjemahan Indonesia kebalik ya nih. Kalau jika berkata kafir kan, kalau kafir tuh dalam bahasa Indonesia itu kan orang yang tidak percaya kan, kafir kan. Tapi kalau kita lihat bahasa Inggrisnya, contohnya kalau terjemahan NIV ya, NIV itu idiot. Barang siapa yang bilang saudaranya idiot, atau kalau di apa ya, NASB itu good for nothing. Good for nothing itu apa ya? Nggak guna gitu, nggak ada gunanya. Hidup kamu tuh nggak ada gunanya. Dalam bahasa Yunani itu kata yang dipakai itu raka. Raka itu adalah suatu sebutan artinya orang bodoh atau orang yang otaknya kosong. Paham ya? Orang yang otaknya kosong. Jadi kalau siapa yang berkata kepada saudaranya otak kamu kosong atau goblok, bodoh gitu. Itu sama seperti menganggap nyawa dia nggak berharga. Pernah nggak sih kita merendahkan orang? Mungkin kita nggak sengaja salah ngomong gitu. Ketika kita salah ngomong, kita ngomong, bego lu. Kadang-kadang itu bercanda atau gimana ya? Bercanda itu pun harusnya nggak boleh. Tapi ada lagi yang lebih sadis sebenarnya, yaitu ketika kita melihat orang lain dan diam-diam di dalam hati kita yang paling dalam ada bisikan, ini orang goblok banget sih, atau ini orang bego banget sih, ini orang nggak berguna sih. Walaupun itu nggak diucapkan, pernah nggak sih kita lihat orang terus dalam hati kita pikir, ya ini orang nilai keberadaannya itu nggak ada, bodoh. Gitu. Nah itu berarti kita menganggap keberadaan dia tuh nyawa dia, hidup dia, kualitas hidup dia, perasaan manusia dalamnya itu nggak ada artinya. Itu sama sekali nggak berguna. Hal seperti itu tuh benar-benar berlawanan dengan apa? Kehendak yang Tuhan mau ajarkan lewat perintah ke-6. Bahwa semua nyawa, orang yang kamu anggap bodoh ini, di mata Tuhan tuh dia berharga loh. Saya hari ini entah berapa kali di dalam hati bilangin orang bodoh. Entah berapa kali di dalam hati, hari ini doang. Kita bilang, coba deh ada yang bisa bantu baca nggak? Mazmur 64 ayat 4-5. Mazmur 64 ayat 4-5. Ada nggak sih nggak ya? Nggak ada. Mazmur 64 ayat 4-5. Kalau yang di Alkitab elektronik 3-4. Yang menajamkan lidahnya seperti pedang. Betul. Yang membidikan kata yang pahit seperti patah. Untuk menembak orang yang tulus hati dan tempat yang bersembunyi, sekonyong-konyong mereka menembak dia dan tidak takut. Banyak hal dalam hidup sesuai pengalaman kita, sesuai pengetahuan kita, akhirnya terbentuk karakter kita, terbentuk pendapat kita, terbentuk karakter kita. Apa yang benar di mata kita. Akhirnya kita punya standar ini. Seringkali standar kita itu nggak cocok sama orang lain. Atau orang lain itu gagal untuk memenuhi standar kita. Akhirnya apa? Yaitu, goblok, ini orang goblok, atau ini orang bodoh. Saya sama dia itu nggak selevel. Dalam persahabatan, dalam rumah tangga, ada yang di dalam hatinya pikir, pasangan gue ini goblok, bodoh. Dicatat di Mazmur apa? Menajamkan lidahnya seperti pedang. Bibir yang mencemooh itu seperti itu. Membunuh orang. Padahal nyawa dia itu berharga di mata Tuhan. Ibaratnya Tuhan itu mati loh untuk dia. Setiap kata yang kita ucapkan itu harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Coba baca lagi ya. Matius 12
ayat 36 sampai 37. Nggak ada di slide, ada boleh bantu baca Matius 12 ayat 36 37. Matius 12 ayat 36 sampai 37. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Betul. Semoga mulut kita tuh bukan menjadi mulut yang membunuh orang lewat cemooh atau lewat merendahkan orang, tetapi menjadi mulut yang bisa memberikan penghiburan. Kayak Amsal 12 ayat 18. Amsal 12 ayat 18. Baca lagi, Ci. Amsal 12 ayat 18. Ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang, tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Amin. Satu lagi, Roma 3 ayat 13 sampai 15. Roma 3 ayat 13 sampai 15. 13 sampai 15. Kerongkongan mereka seperti kubur yang ternama. Lidah mereka merayu-rayu, bibir mereka mengandung bisa. Mulut mereka penuh dengan tumpah serapah. Kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah. Jadi kerongkongan mereka tuh seperti kubur. Lidah mereka merayu-rayu, bibir mereka mengandung bisa. Mulut mereka penuh dengan sumpah serapah. Ngeri sekali kan. Nah, berikutnya ya, jahil. Kata yang Yesus pakai itu jahil. Ini masih perluasan dari perintah ke-6, jahil. Nah, jahil itu kalau di bahasa Yunaninya itu more. More bahasa Yunaninya. Tapi bukan jahil sih. Kalau Inggrisnya itu kan full. Jahil itu kan kayak iseng ya, usil gitu jahil. Tapi bukan, kalau dilihat di bahasa aslinya, jahil itu lebih ke orang kafir. Justru seperti yang ayat yang pertama tadi, kafir. Jahil itu lebih berarti itu. Lebih ke orang yang nggak beriman. Atau orang yang nggak percaya. Ini orang yang nggak percaya itu kalau menurut standar manusia kan orang-orang ateis gitu, orang ateis atau orang komunis. Itu kan kita sebutnya apa? Orang kafir kan, orang nggak percaya, atau orang agama lain tuh sering dibilang kafir, orang kafir. Nah, tapi menghakimi iman orang lain itu benar-benar bukan hak manusia. Nggak pernah ada seorang manusia yang diberikan hak untuk menilai iman orang lain. Cuman siapa yang boleh menghakimi? Cuman Tuhan kan? Hanya Tuhan, Allah Bapa, yang berhak menghakimi. Nggak ada seorang pun di dunia ini yang berhak menghakimi. Biasanya orang ketika mereka belajar Alkitab, pertama-tama dengan hati yang rendah hati, dengan kepenuhan kepenuhan Roh Kudus, kerendahan hati datang ke gereja belajar, menerima semua teguran dan firman sebagai harta yang paling berharga. Tapi seiring waktu berjalan, makin banyak belajar firman, makin banyak sharing firman, ditambah lagi dengan banyak sekali pelayanan-pelayanan yang dipercaya, apalagi jabatan-jabatan yang diberikan di gereja, perasaan awal-awal ini berubah. Bahkan melihat kok di gereja cuman gua doang yang kerja? Kok dia nggak bekerja seperti saya bekerja sih? Atau kok dia nggak bisa mengerti seperti gua ngerti sih? Kok mereka nggak bisa dengar sih? Kok mereka nggak bisa bertobat sih? Untuk orang yang bisa lakukan dan untuk orang yang mengerti, bersyukurlah. Dan terhadap orang yang nggak mengerti dan yang belum bisa melakukan, berdoalah buat mereka. Bukan hak kita duduk di atas tahta Allah dan menghakimi. Kan Tuhan bilang apa? Iman itu kan hadiah kan? Kenapa kita harus duduk di tahta Allah dan menghakimi? Ini nggak bisa ini nggak bisa ini, nggak bisa ini. Benar-benar harus hati-hati. Oleh karena itu,
benar-benar hati-hati lewat perluasan-perluasan yang Tuhan sampaikan tentang perintah ke-6. Kita nggak boleh menghakimi iman orang lain. Nah, jadi apa saja sih tips atau hal-hal yang bisa kita lakukan untuk mencegah kita melakukan hal-hal seperti ini? Pertama, kita harus mengusahakan apa yang baik bagi sesama. Yang kedua, kita harus lambat untuk marah, dan yang ketiga, kita harus berdamai. Saya ada catat ayat-ayatnya. Nah, ini ada nih. Nah, 1 Korintus 10 ayat 24. Jangan seorang pun yang mencari keuntungannya sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. Disuruh apa? Ini berlawanan dengan apa? Prinsip dunia ini kan. Biasanya kan orang mencari keuntungan diri dan kaumku sendiri. Tapi disuruh apa? Mencari keuntungan orang lain. Untuk orang lain. 1 Korintus 13 ayat 5. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Bahkan dicatat di Roma 15, kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan janganlah kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya, untuk membangunnya. Kenapa? Karena ketika kita melihat nyawa manusia seindah Tuhan melihat nyawa, akhirnya kita bisa sadar. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Kemarin di khotbah, pendeta bilang judulnya apa? Jangan banyak yang mau jadi pengajar. Yang pertama harus apa? Harus bisa menjaga lidah. Keduanya apa? Harus sadar. Ketiganya harus mencuci kaki kan. Ketika murid-murid Yesus lagi meninggikan diri, siapa yang lebih hebat, siapa yang lebih tertinggi, hati yang seperti itu kan hati yang apa ya? Memandang rendah orang lain kan. Yesus ngapain? Yesus cuci kaki mereka semua. Perbuatan itu adalah perbuatan yang dari luar tuh kelihatannya, oh Yesus lagi mengajarkan tentang kerendahan hati, kerendahan diri. Tapi pendeta bilang apa? Itu bukan itu yang mau Tuhan ajarkan. Perbuatan Yesus mencuci kaki mereka adalah untuk mempertobatkan mereka dari hati yang ingin meninggikan diri. Tujuan Yesus itu apa? Pertobatannya. Apapun yang Yesus kerjakan, hanya agar mereka bisa sadar dan bertobat. Bukan soal kerendahan hati, tapi bagaimana seseorang bertobat. Berikutnya, nah, kita harus lambat untuk marah. Simeon dan Lewi bersaudara, senjata mereka ialah alat kekerasan. Janganlah kiranya jiwaku turut dalam permufakatan mereka. Janganlah kiranya rohku bersatu dengan perkumpulan mereka. Sebab dalam kemarahannya mereka telah membunuh orang, dan dalam keangkaraannya mereka telah memotong urat keting lembu. Kita harus benar-benar menahan marah. Jangan cepat marah ya. Kalau ada nggak ayatnya di sini? Yakobus 1 ayat 19. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini tetap. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Amin. Ketika kita lagi marah, sampai ada pepatah dunia mengatakan apa? Jangan buat keputusan kalau lagi marah. Kenapa? Karena ketika kita tenang dan mempertimbangkan segala sesuatu dan memutuskan, itu pun kadang-kadang hasil keputusannya nggak bijak. Apalagi dengan pikiran yang kacau. Musa sendiri pun ketika dia marah, dia teledor dengan kata-katanya. Akhirnya apa? Dia nggak bisa masuk ke kerajaan surga. Berikutnya, dicatat di Amsal 16 ayat 2, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Amin. Kita benar-benar harus apa? Sadar. Yang berikutnya kita harus apa ya? Sebentar, sorry. Waktunya kasih saya 5 menit lagi ya.
Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia di atas muka bumi. Musa itu dideskripsikan sebagai orang yang sangat lembut hatinya. Artinya apa? Pengampun ya, murah hati, gampang mengampuni. Tapi dia pun teledor. Dia pun teledor. Nah, yang terakhir yang bisa kita lakukan adalah berdamai. Matius 5 ayat 23. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Disuruh ngapain? Disuruh berdamai. Kita harus mengajar berdamai. Jadi pertama, harus lambat untuk marah, harus mengusahakan yang baik buat orang lain, dan harus berdamai. Terakhir, kesimpulannya ya. Kesimpulannya. Penyelenggaraan penebusan dari perintah ke-5. Penyelenggaraan penebusan dari perintah ke-6. Kita akan lihat makna yang lebih dalam dari dosa pembunuhan. Akar dosa pembunuhan itu kan apa sih yang bikin manusia itu kehilangan nyawa? Sebenarnya yang bikin manusia itu kehilangan nyawa itu dosa. Nah, di Taman Eden, Adam melakukan dosa pembunuhan. Ketika Adam diberikan perintah untuk tidak makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat, tetapi kemudian Hawa makan, lalu memberikannya kepada Adam juga, hasilnya apa? Nah, maut datang kan? Dosa datang, maut datang. Nah, Adam dan Hawa itu apa? Nenek moyang manusia, wakil dari seluruh umat manusia. Akhirnya gara-gara satu orang, dosa menyebar. Nah, ketidaktaatan terhadap perintah Tuhan itu yang bawa dosa. Ketidaktaatan. Nah, jadi ketika Adam makan, ketidaktaatan kan, itu dosa kan, itu membawa maut kan, itu dosa pembunuhan. Kenapa? Karena Adam dengan makan dia kehilangan nyawanya. Dia membunuh dirinya sendiri dan semua manusia, semua makhluk. Jadi sebenarnya ya, ketaatan manusia terhadap perintah Allah itu sangat berhubungan langsung dengan apa? Nyawa. Jadi ketika Tuhan memberikan perintah jangan membunuh, itu di baliknya ada perintah yang begitu dalam. Taat atau tidak taat kita kepada perintah itu pun termasuk kita membunuh, termasuk membunuh diri atau membunuh orang lain. Berikutnya, kenapa orang-orang menyalibkan Yesus di zaman Yesus? Ketika Yesus berfirman, Yesus bilang apa? Aku tahu bahwa engkau adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku. Kenapa? Karena firman-Ku tidak memperoleh tempat di dalam kamu. Kenapa firman Tuhan tidak memperoleh tempat? Karena seluruh tempat yang ada di dalam hati orang-orang di zaman itu sudah penuh. Saking penuhnya sampai firman Yesus nggak ada tempat lagi. Penuhnya gara-gara apa? Penuhnya gara-gara keinginan dunia. Ketika manusia penuh dengan keinginan dunia, Tuhan pun disingkirkan. Itu pun yang menjadi alasan kenapa Yesus ditolak, dibunuh. Hosea bilang apa? Umatku binasa karena tidak mengenal aku. Hosea 4 ayat 6 catat seperti itu. Nah, jadi ketika seorang manusia tidak menerima firman, dan akhirnya tidak mengenal Tuhan, itu melahirkan ketidaktaatan. Dan akhirnya membawa pada dosa, akhirnya membawa kepada pembunuhan. Makanya catat Roma apa? Upah dosa ialah maut. Jadi seseorang yang tidak mengenal firman, akhirnya tidak mengenal Yesus, tidak mengenal dunia Yesus, itu sama dengan apa? Melanggar perintah ke-6. Jadi perintah ke-6 itu pada kita pikir apa? Oh, itu perintah tentang hubungan manusia dengan manusia. Sebenarnya betul, tapi kalau mau lihat lebih dalam lagi, 10 perintah itu tuh selalu ngomongin tentang siapa? Tentang Yesus. Tentang sosok Yesus. Seseorang yang tidak mengenal Yesus, pada akhirnya akan mati. Nah, banyak sekali perintah ke-6 yang bisa kita lihat. Teman-teman nanti bisa baca dan lihat lagi di buku seri ke-7 ya. Nah, sampai sini ada pertanyaan nggak?
Nggak ada ya. Kalau nggak ada,